Peradaban manusia telah berkembang dengan pesat selama ribuan tahun, namun banyak di antaranya yang kini hanyalah bagian dari legenda. Ada jejak-jejak sejarah yang telah hilang, terkubur dalam pasir waktu, hanya untuk ditemukan kembali oleh para peneliti dan arkeolog di masa kini. Penemuan-penemuan tersebut tidak hanya mengungkapkan kisah-kisah baru, tetapi juga mengubah cara kita memahami asal-usul dan perjalanan peradaban manusia. Dari peradaban yang pernah berjaya namun kemudian tenggelam, hingga teknologi yang mengesankan meski telah lama hilang, sejarah manusia menyimpan banyak misteri yang tak terpecahkan. Apa yang membuat peradaban tersebut lenyap? Apakah mereka memiliki pengetahuan yang melebihi zaman mereka? Ataukah ada kekuatan besar yang menyebabkan kehancuran mereka? Penemuan terbaru bisa jadi mengungkapkan jawaban-jawaban itu. Dalam dokumenter ini, kita akan mengungkap berbagai penemuan penting yang mengubah cara kita memandang sejarah. Penemuan ini membuka babak baru dalam pemahaman kita tentang peradaban yang hilang, memberikan wawasan yang lebih dalam tentang pencapaian-pencapaian luar biasa yang tersembunyi di bawah tanah, dan menyelami kehebatan-kehebatan yang mungkin kita lupakan. Apa yang telah kita pelajari sejauh ini tentang sejarah manusia mungkin hanya sebagian kecil dari cerita yang sesungguhnya. Mari kita mulai perjalanan ini, menyusuri jejak-jejak peradaban yang hilang dan menemukan penemuan-penemuan yang akan mengubah pandangan kita tentang sejarah manusia. Di tengah gurun Golan Heights, yang terletak di wilayah yang kini dibagi antara Palestina dan Suriah, terdapat sebuah situs yang dikenal dengan nama Rujim El Hiri. Sebagai salah satu situs arkeologi yang paling misterius, Rujim El Hiri memiliki struktur batu yang menyerupai Stonehenge di Inggris, tetapi dengan ciri khas yang unik dan tidak seperti apapun yang ditemukan di Eropa. Situs ini lebih sering disebut sebagai Stonehenge Timur Tengah, dan keberadaannya menantang pemahaman kita tentang peradaban kuno. Rujim El Hiri terdiri dari lingkaran batu besar yang tersusun dengan cara yang sangat teratur, dengan sejumlah batu besar berdiri tegak membentuk dinding luar dan struktur di dalamnya. Situs ini diperkirakan dibangun pada sekitar 4000 SM, jauh sebelum Stonehenge yang terkenal di Inggris, menjadikannya salah satu situs batu kuno paling awal yang ditemukan di dunia. Pertanyaan besar muncul, apa tujuan dari konstruksi ini? Para ahli memiliki berbagai teori tentang fungsi Rujim El Hiri, tetapi tidak ada satupun yang bisa membuktikan secara pasti. Beberapa percaya bahwa situs ini mungkin merupakan tempat pemakaman kuno, tempat di mana suku-suku yang tinggal di wilayah tersebut menguburkan orang-orang terpenting mereka. Teori lainnya mengemukakan bahwa Rujim El Hiri mungkin berfungsi sebagai tempat peribadatan, di mana orang-orang pada zaman itu melakukan ritual-ritual tertentu yang terkait dengan pengamatan bintang atau perayaan musiman. Yang lebih membingungkan adalah teknik konstruksi yang digunakan. Batu-batu besar yang membentuk lingkaran ini tampaknya dipilih dan dipotong dengan presisi yang luar biasa, mengindikasikan bahwa masyarakat yang membangunnya memiliki tingkat keterampilan teknis yang sangat maju. Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa penempatan batu-batu ini mungkin memiliki hubungan dengan pergerakan astronomi, sejalan dengan cara Stonehenge digunakan untuk pengamatan bintang dan kalender lunar. Namun, meskipun Rujim El Hiri menarik perhatian para arkeolog dan sejarawan, situs ini masih jauh dari dipahami sepenuhnya. Seperti halnya dengan banyak situs kuno lainnya, lingkaran batu Rujim El Hiri tetap menyimpan banyak misteri yang belum terpecahkan. Apakah itu benar-benar terkait dengan ritual keagamaan atau astronomi? Atau mungkin ada tujuan yang lebih besar dan lebih misterius yang masih menunggu untuk ditemukan di masa depan? Di dunia kuno, perdagangan merupakan salah satu faktor yang menghubungkan berbagai peradaban yang terpisah oleh jarak jauh. Salah satu bukti nyata dari adanya jaringan perdagangan yang sangat luas dapat ditemukan melalui penemuan koin-koin Kushan, yang berasal dari kerajaan Kushan yang pernah berkembang di wilayah yang kini mencakup bagian dari India, Pakistan, Afghanistan, dan Tajikistan. Koin-koin ini bukan hanya menjadi alat tukar, tetapi juga mencatatkan jejak sejarah hubungan antar peradaban kuno.
Kerajaan Kushan, yang mencapai puncaknya sekitar abad pertama hingga abad ketiga Masehi, dikenal sebagai pusat perdagangan penting yang menghubungkan timur dan barat. Melalui kerajaan ini, barang-barang dari China, India, dan Asia Tengah diperdagangkan ke dunia barat, termasuk Kekaisaran Romawi. Koin-koin yang mereka cetak bukan hanya sebagai alat pembayaran, tetapi juga sebagai simbol dari kekuasaan dan jaringan perdagangan mereka yang luas. Apa yang membuat koin-koin Kushan begitu menarik adalah desain dan simbolisme yang terdapat di dalamnya. Banyak koin tersebut menampilkan gambar raja-raja Kushan yang mengenakan mahkota ala Persia, serta dewa-dewa Yunani, India, dan Persia yang menunjukkan adanya pengaruh budaya yang bercampur dalam kerajaan ini. Gambar-gambar ini mencerminkan keberagaman budaya yang menyatu di dalam Kushan, sekaligus menggambarkan bagaimana dunia kuno sangat terhubung melalui perdagangan dan pengaruh lintas budaya. Selain sebagai alat pembayaran, koin-koin Kushan juga menjadi bukti nyata dari jalur perdagangan yang menghubungkan timur dan barat. Barang-barang mewah seperti sutra, rempah-rempah, dan batu permata diperdagangkan melalui jalur Silk Road yang melewati wilayah kerajaan Kushan. Koin-koin tersebut sering ditemukan di berbagai situs arkeologi di sepanjang jalur perdagangan ini, menunjukkan bahwa kerajaan Kushan tidak hanya memanfaatkan jalur ini, tetapi juga memainkan peran kunci dalam ekonomi global kuno. Penemuan koin-koin Kushan tidak hanya memperkaya sejarah perdagangan kuno, tetapi juga memberikan gambaran betapa terhubungnya peradaban-peradaban di masa lalu. Jaringan perdagangan yang menghubungkan berbagai budaya ini membuktikan bahwa dunia kuno jauh lebih saling terkait daripada yang kita bayangkan. Koin-koin ini menjadi saksi bisu dari hubungan yang mengikat benua-benua yang terpisah, serta menunjukkan bagaimana ekonomi global sudah ada jauh sebelum era modern. Selanjutnya, di Syria, di tengah reruntuhan Ebla, sebuah kota kuno yang kini terletak di dekat Aleppo, ditemukan salah satu penemuan paling penting dalam sejarah arkeologi. Tablet Ebla. Tablet ini, yang berisi aksara kuno dan catatan administratif, membuka jendela baru ke dalam dunia peradaban kuno yang berkembang sekitar 4.500 tahun yang lalu. Situs Ebla sendiri, yang pernah menjadi pusat perdagangan dan kekuasaan di wilayah Mesopotamia, membawa pengetahuan yang hampir terlupakan tentang kehidupan, pemerintahan, dan budaya masa lalu. Tablet Ebla terdiri dari ribuan lempengan tanah liat yang bertuliskan bahasa Eblaite, sebuah bahasa Semitik yang hampir tidak dikenal sebelumnya. Penemuan ini memberikan wawasan penting tentang administrasi, perdagangan, serta interaksi antar bangsa di wilayah tersebut pada abad ketiga sebelum Masehi. Salah satu aspek yang sangat menarik dari tablet-tablet ini adalah bahwa mereka mencatatkan rincian transaksi perdagangan internasional yang melibatkan Mesir, Sumeria, dan kerajaan-kerajaan lainnya, menunjukkan bahwa dunia kuno sudah memiliki jaringan perdagangan yang sangat luas dan kompleks. Namun, tablet Ebla bukan hanya soal catatan perdagangan. Mereka juga mengandung informasi tentang mitologi, agama, dan politik masyarakat Ebla. Beberapa tablet menceritakan tentang dewa-dewa yang dipuja oleh masyarakat Ebla, serta ritual-ritual keagamaan yang mereka lakukan. Hal ini memberikan gambaran lebih mendalam tentang bagaimana orang-orang Ebla melihat dunia spiritual dan bagaimana mereka membangun struktur sosial mereka. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa tablet Ebla mengandung bukti tentang hubungan antara Ebla dan kerajaan-kerajaan besar lain di Mesopotamia, termasuk Sumer, Akkad, dan bahkan Mesir. Mereka menyebutkan nama-nama raja dan penguasa yang sebelumnya tidak tercatat dalam sumber-sumber sejarah lain, mengungkapkan betapa pentingnya Ebla dalam sejarah kuno, dan mengonfirmasi peran vitalnya dalam hubungan internasional di kawasan tersebut. Tablet-tablet ini bukan hanya dokumen administratif. Mereka adalah rekaman sejarah yang sangat berharga, memberikan wawasan tentang masyarakat yang telah lama hilang. Penemuan Ebla membuktikan bahwa peradaban kuno, meskipun seringkali dilupakan, meninggalkan warisan yang dapat kita gali kembali melalui artefak seperti tablet-tablet ini. Perpustakaan Ebla yang ditemukan di situs tersebut menjadi bukti nyata tentang kecanggihan sistem administrasi dan pengetahuan yang ada pada zaman itu.
Di bawah perairan Laut Peloponnesos di Yunani, terdapat sebuah kota kuno yang telah lama tenggelam, Pavlopetri. Berada di kedalaman sekitar 4 hingga 10 meter di bawah permukaan laut, kota ini dikenal sebagai salah satu penemuan arkeologi bawah laut paling signifikan dalam sejarah. Diperkirakan berusia lebih dari 5.000 tahun, Pavlopetri adalah kota kuno yang terbenam, memberikan gambaran tentang kehidupan pada zaman prasejarah yang hilang seiring waktu. Pavlopetri bukan sekadar reruntuhan yang tenggelam. Ia adalah kota yang terpelihara dengan sangat baik, dengan jalan-jalan, rumah-rumah, dan bahkan sistem saluran air yang masih bisa dikenali. Penemuan ini menunjukkan bagaimana kota-kota kuno yang terletak di sepanjang pesisir Mediterania pernah menjadi pusat peradaban yang sangat maju. Namun, yang membuat Pavlopetri lebih menarik adalah bagaimana ia hilang dan tenggelam ke dalam laut, meninggalkan sebuah misteri yang masih belum sepenuhnya terpecahkan. Salah satu teori yang mengemuka adalah bahwa Pavlopetri tenggelam akibat gempa bumi atau aktivitas seismik yang sangat kuat, yang menyebabkan tanah di sekitar kota itu ambruk dan mengarahkannya ke dalam laut. Beberapa peneliti juga menduga bahwa kota ini mungkin hancur karena tsunami yang sangat besar atau perubahan iklim yang menyebabkan permukaan laut naik secara signifikan. Apapun penyebab pastinya, Pavlopetri tetap menjadi saksi bisu dari peradaban yang pernah ada di sana. Yang menambah nilai penting dari kota ini adalah kemampuannya untuk memberikan wawasan tentang kehidupan sehari-hari masyarakat kuno yang hidup di kota pesisir. Penemuan artefak-artefak seperti barang-barang rumah tangga, alat-alat pertanian, dan barang-barang kerajinan tangan memberikan gambaran tentang bagaimana masyarakat Pavlopetri berinteraksi dengan lingkungan mereka dan membangun kehidupan mereka di sepanjang pesisir yang indah ini. Pavlopetri sekarang menjadi situs penting dalam dunia arkeologi bawah laut. Dan meskipun telah banyak yang dipelajari, banyak misteri yang masih tersisa. Kota ini tidak hanya memberikan gambaran tentang peradaban kuno yang tenggelam, tetapi juga menjadi pengingat tentang kerentanannya terhadap bencana alam yang tak terduga. Di balik kota yang tenggelam ini, ada kisah-kisah manusia dan peradaban yang terhapus dari sejarah. Namun kini berkat teknologi dan penelitian modern, kita dapat mulai mengungkap kembali kehidupan mereka yang terbenam dalam waktu. Roda Batu Baigong adalah sebuah situs yang ditemukan di daerah Pegunungan Qilian, yang terletak di bagian barat Laut Cina, lebih tepatnya di Provinsi Qinghai. Penemuan ini pertama kali menghebohkan dunia pada tahun 2002, ketika tim peneliti menemukan serangkaian struktur batu yang berbentuk seperti roda. Roda tersebut memiliki diameter yang bervariasi dan terlihat sangat berbeda dengan batu-batu lainnya di sekitar lokasi tersebut. Bentuk roda batu ini menjadi sangat menarik karena tidak ada penjelasan yang jelas tentang bagaimana atau mengapa bentuk ini ada di tempat yang terpencil dan jauh dari peradaban manusia yang dikenal. Para peneliti mulai mengajukan berbagai teori tentang bagaimana roda batu ini bisa terbentuk, dan banyak yang menyatakan bahwa ini mungkin adalah karya tangan manusia pada zaman kuno. Namun, yang lebih mengejutkan adalah adanya pipa-pipa logam yang ditemukan di dekat roda batu tersebut. Pipa-pipa ini terbuat dari bahan yang tidak biasa, dan beberapa orang berpendapat bahwa pipa tersebut mengarah ke sebuah sistem yang lebih besar, yang masih belum diketahui fungsinya. Beberapa teori bahkan menyebutkan bahwa ini adalah bagian dari teknologi canggih yang berasal dari peradaban kuno, atau mungkin bahkan pengunjung luar angkasa yang meninggalkan jejak mereka di bumi. Salah satu teori yang cukup mencolok adalah bahwa roda batu Baigong bisa jadi merupakan bagian dari suatu sistem mesin atau perangkat yang pernah digunakan oleh sebuah peradaban yang hilang. Beberapa peneliti berpendapat bahwa struktur ini merupakan bagian dari sistem irigasi kuno yang mungkin pernah ada di daerah ini, meskipun banyak yang mempertanyakan apakah teknologi semacam itu ada pada masa itu. Terlepas dari berbagai teori yang ada, Roda Batu Baigong tetap menjadi salah satu situs arkeologi yang paling membingungkan dan misterius di dunia. Hingga saat ini, tidak ada konsensus yang jelas mengenai asal-usul dan fungsi dari struktur ini. Roda Batu Baigong tetap menjadi bukti bahwa ada banyak hal dalam sejarah kita yang belum terungkap, dan mungkin kita hanya melihat bagian kecil dari suatu cerita yang lebih besar.
Jejak peradaban yang hilang mengingatkan kita bahwa sejarah adalah proses yang terus berkembang. Penemuan baru terus muncul, memperkaya pengetahuan kita dan memberi kita wawasan yang lebih dalam tentang masa lalu. Apa yang telah hilang tidak selalu hilang selamanya. Seiring dengan upaya para ilmuwan dan arkeolog, kita semakin dekat untuk mengungkap misteri yang telah terkubur selama ribuan tahun. Penemuan-penemuan ini mengajarkan kita pentingnya melestarikan warisan sejarah dan budaya, agar generasi mendatang dapat terus belajar dari pencapaian dan kegagalan peradaban-peradaban kuno. Dengan setiap penemuan baru, kita semakin dekat dengan pemahaman yang lebih baik tentang siapa kita dan dari mana kita berasal. Sejarah manusia adalah kisah yang tak pernah berhenti untuk diceritakan, dan penemuan-penemuan baru hanya menambah bab-bab baru dalam cerita tersebut. Jadi, meskipun banyak peradaban yang telah hilang, warisan mereka tetap hidup dalam penemuan yang kita buat, mengingatkan kita untuk terus menggali, belajar, dan mengungkap lebih banyak tentang masa lalu kita. Karena setiap penemuan adalah jejak yang mengubah sejarah manusia.